kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Puji nama Tuhan, Shalom. Siap untuk menari bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
angkat pujian. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama pujikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Menari, angkat kakimu, mari kita menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi lagi, mari kita pujikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yang percaya kita punya Allah yang dahsyat, yang penuh kuasa, sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Mari kita terus nyanyi, kita terus puji Tuhan. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Bersembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Mari kita bersorak. Bersoraklah, soraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Dia hadir di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Bersembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Mari persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Semua hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sorakan, nyanyi. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Semua kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Shalom, apa kabar semua? Mari kita bersyukur
atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Kami mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 8 malam. Kami tunggu kehadiran Anda. Jangan lupa untuk follow dan like Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East di Instagram Betani AOE Event agar kita tidak melewatkan jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi penting lainnya. Marilah kita juga menjadi saluran berkat dengan membagikan video-video yang ada di YouTube channel Betani AOE Production. Di zaman yang serba modern ini kita diberikan banyak sekali kemudahan. Salah satunya adalah kemudahan dalam memberikan persembahan. Persembahan Anda bisa ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia. Atau Anda bisa menggunakan QR Code. QR Code bisa diakses melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, dan Link Aja. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar dan mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami siap ya Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada ya Bapa. Jamah setiap kami, lawat setiap kami ya Bapa. Berikan kami kekuatan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Panggil namanya. Yesus, Kau perhatikanku.
mataku ke gunung-gunung. Dan dari manakah datangnya pertolonganku Tuhan? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Kami percaya Engkau adalah penjaga kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Mari pada hari ini kita pandang Dia. Buka segenap hati kita. Pertolongan kita datang hanya daripada Tuhan. Oh, bangkit dan tolong setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkaulah barisan yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Mari dengan iman kita katakan, Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah. Hanya Engkau yang kami percaya ya Tuhan. Mari kita naikkan. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, Kau pulihkan. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi, kita imani. Aku percaya, Dia Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidup. Kau pulihkan hidup. Kau pulihkan hidupku. Kau pulihkan hidupku. Mari yang percaya Tuhan sudah memulihkan setiap hidup kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama memuji dan menyembahkan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan bagi setiap kami mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh luar biasa memberkati kami. Di dalam hadirat-Mu kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan kami yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Bapa, saat ini kami rindu untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan berkata, amin.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kembali pada hari Minggu, di minggu yang keempat di bulan Juni 2021 ini. Kita bersyukur buat campur tangan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai dengan hari ini, semua karena Tuhan. Yang setuju berkata amin. Haleluya. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita semua sudah mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Nah, saya menyambut sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan. Karena itu saya juga mengajak saudaraku untuk mengikuti video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, agar saudara mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani, mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang firman Tuhan. Dan kalau saudara sudah diberkati, jadilah berkat juga buat banyak orang dengan cara sharekan video-video khotbah yang ada kepada saudara, keluarga, teman-teman saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat tim ibadah online yang setiap minggunya berjerih lelah mempersiapkan ini semua. Saya percaya segala jerih lelah saudara di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memperhitungkan itu semua. Tetap semangat melayani akan Tuhan. Amin, haleluya. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu ini kita sudah berbicara banyak tentang virus-virus hati. Mulai dari virus rasa bersalah, virus iri hati, virus kemarahan, virus keserakahan, dan kita tahu bahwa virus-virus ini sangat membahayakan kehidupan rohani kita dan pada akhirnya bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah, bagi saudara yang ketinggalan belum mendengarkan tentang khotbah-khotbah ini, silakan setelah ibadah ini saudara bisa memutar video-videonya, ada di YouTube channel ini juga. Nah, ini dia ya. Nanti saudara bisa putar setelah ibadah ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang virus hati yang namanya keras hati. Nah, judul khotbah saya adalah waspadai virus hati bagian yang ketiga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berulang-ulang kali menuliskan tentang bahayanya keras hati. Dan keras hati ini bisa menimpa siapa saja, mulai dari Firaun yang tidak mengenal Allah. Bisa juga menimpa bangsa Israel yang dipilih Tuhan, yang dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Menimpa juga akan raja-raja Israel. Dan akhirnya juga menimpa murid-murid Yesus. Artinya saudaraku, virus keras hati ini bisa menimpa siapa saja, baik itu orang beriman, baik orang tidak beriman, termasuk juga saudaraku kita yang hari-hari ini hidup di akhir zaman. Kalau kita tidak hati-hati, tidak mewaspadai, kita bisa mengalaminya juga. Nah, mengapa keras hati itu begitu berbahaya bagi kita sebagai orang percaya? Dan seperti apakah tanda-tanda keras hati dalam hidup orang percaya? Mari kita akan sama-sama mempelajarinya. Nah, kekasih Kristus, saya pernah membuka satu sak semen karena saya harus memperbaiki bagian rumah saya yang rusak. Lalu kemudian sisanya saya bungkus kembali dan saya simpan. Beberapa waktu kemudian ketika saya membutuhkan lagi akan semen tersebut, saya mencari dan membukanya, dan ternyata saudaraku, semennya sudah mengeras, sudah membatu. Rupanya saya kurang hati-hati pada waktu membungkusnya kembali, dan sekarang sudah menjadi batu, sudah menjadi keras. Tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya, terpaksa saya buang semen yang sudah membatu, yang sudah mengeras tersebut, saudaraku. Lalu kemudian saya membeli semen yang baru untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak, karena sesuatu yang rusak sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan hati manusia yang mengeras? Apa yang akan terjadi ketika hati seseorang itu mengeras? Benar, ketika hati seseorang itu mengeras, maka firman Tuhan, nasihat-nasihat tidak lagi bisa masuk ke dalam hati orang tersebut. Hidupnya kemudian akan menuju kepada kehancuran. Nah, pertanyaannya, apakah bisa hati yang mengeras itu seperti semen yang membatu tadi dibuang lalu beli yang baru?
Ya jelas tidak bisa kan? Nah, oleh karena itu kita perlu mewaspadai akan hal ini, saudaraku. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu mengalami yang namanya keras hati. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9 dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, saya ulangi, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan, menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Nah, saya coba membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ya. Dikatakan, sebab itu seperti kata Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan sama, saudara, ya. Kalau pada hari ini kamu mendengar suara Allah, janganlah kamu berkeras kepala seperti leluhurmu ketika mereka memberontak terhadap Allah dan menguji Allah di padang pasir. Di sana leluhurmu mencobai aku dan menguji aku, kata Allah. Padahal mereka sudah melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Perhatikan di sini, Allah berfirman, janganlah keraskan hatimu. Berarti ini kan sesuatu yang sangat penting kan, saudara. Sampai Tuhan sendiri yang mengatakan kepada umatnya, jangan keraskan hatimu. Nah, orang percaya yang mengeraskan hati akibatnya sangat fatal. Bagi dirinya tentu saja, ya, sangat fatal, karena dia akan kehilangan anugerah Tuhan, dia kehilangan akan janji-janji Tuhan, bahkan kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan baginya. Mari kita akan lihat dalam Roma pasal yang kedua ayat yang kelima. Kita akan lihat akibat dari kekerasan hati, ya, dituliskan oleh Rasul Paulus. Roma pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, kita bisa belajar dari bangsa Israel ketika mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah air susu dan madunya. Perhatikan, saudaraku, meskipun bangsa Israel ini sudah menerima akan janji tanah perjanjian dari Tuhan, meskipun mereka juga sudah melihat begitu banyaknya mujizat Tuhan terjadi, mulai dari 10 tulah yang Tuhan turunkan atas bangsa Mesir, sampai dengan laut Tebrau yang terbelah di depan mata mereka, dan kemudian air yang memancar keluar dari batu karang, air madu yang manis rasanya. Masih ingat? Dicicip ada manis-manisnya. Nah, tetapi ternyata semua itu tidak membuat mereka berubah. Mereka tetap mengeraskan hati mereka, dan akibatnya sangat fatal, yaitu generasi yang menerima janji tanah perjanjian, generasi yang keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan itu. Mereka semua tidak ada yang masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka binasa di padang gurun, kecuali 2 orang, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saya jadi ingat sebuah cerita tentang seseorang yang akan bepergian menggunakan pesawat terbang. Sebut saja namanya Mr. John. Mr. John akan bepergian dengan pesawat terbang, dan karena dia takut ketinggalan pesawat, maka dia datang ke bandara lebih awal. Nah, ketika dia sampai di bandara, dia memperhatikan sekeliling bandara yang baru itu. Ternyata begitu banyak hal menarik, mulai dari coffee shop, restoran, lalu ada exhibition di situ, ada juga pusat penjualan oleh-oleh, ya, ada toko-toko buku yang menarik sekali di sana. Akhirnya Mr. John mulai keliling. Ketika dia sedang asik berkeliling, terdengar panggilan untuk memasuki ruang tunggu. Panggilan yang pertama. Tapi Mr. John mengabaikan karena dia lagi asik dengan majalah yang dia baca dan secangkir kopi yang masih belum habis diminumnya. Lalu kemudian panggilan yang kedua pun diumumkan, dan Mr. John masih asik dengan barang-barang yang akan dia beli di exhibition. Maka itu diabaikan.
Akhirnya panggilan yang ketiga, panggilan yang terakhir terdengar, dan Mr. John tetap mengabaikan karena Mr. John masih membeli oleh-oleh. Itu kalau kita yang sering berangkat naik pesawat terbang, kita sudah hafal panggilan terakhir. Para penumpang Bethany Air dipersilakan naik ke pesawat terbang karena pesawat akan segera diberangkatkan. Panggilan terakhir, Mr. John masih asik dengan kegiatannya. Akhirnya pesawat pun berangkat dan Mr. John tetap di bandara. Sudah membawa tiket, sudah memiliki boarding pass, bahkan kalau sekarang ini sudah memiliki tes antigen. Ya, tapi tidak terbang kemana-mana, tetap ada di bandara. Mengapa demikian? Sama seperti bangsa Israel yang sudah memegang janji Tuhan di tangan mereka. Ya kan? Keluar dari Mesir kan sudah memegang akan janji Tuhan tentang tanah perjanjian. Tetapi karena mereka keras hati, mereka sibuk dengan kehendak-kehendaknya sendiri, sibuk dengan keinginan-keinginannya sendiri, akhirnya mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya hati menjadi keras itu tidak terjadi secara mendadak. Ya, ada prosesnya, dan prosesnya bermula dengan sesuatu yang kelihatannya sangat sepele. Tapi karena dibiarkan terus, akhirnya semakin besar dan menjadi parah. Nah, marilah kita mengenali tanda-tanda orang yang mengalami keras hati agar semakin cepat kita bisa menanganinya. Ingat loh saudara, kondisi hati itu menentukan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mari sambil kita mendengarkan khotbah ini, masing-masing memeriksa hati kita. Ya, hati masing-masing tentunya. Ya, kita tidak perlu periksa hati orang lain, kita periksa hati kita. Apakah tanda-tanda hati yang keras ini sedang terjadi juga dalam diri kita? Baik, yang pertama, orang yang mulai mengalami keras hati, tanda yang pertama adalah mulai meragukan firman Tuhan. Wow, ini sangat berbahaya saudaraku. Orang seperti ini biasanya masih ke gereja, masih ikut ibadah, masih dengarkan firman Tuhan, tetapi sebetulnya dia mulai meragukan akan firman Tuhan. Dia mulai mempertentangkan dan meragukan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan, lalu menganggap enteng teguran-teguran Tuhan tersebut. Kalaupun dia mematuhi firman Tuhan, dia hanya akan mematuhi firman Tuhan yang dia sukai saja, tetapi yang tidak dia sukai akan dia tolak. Nah, orang-orang yang mulai meragukan kebenaran firman Tuhan biasanya itu suka sekali berdebat tentang firman tersebut. Apalagi kalau firman Tuhan tersebut dianggap merugikan dirinya, dianggap menyerang dirinya, dianggap mengoreksi dirinya. Bahkan tidak jarang pendeta yang menyampaikan firman Tuhan tersebut juga diserang karena dianggap memojokkannya. Padahal belum tentu pendeta tersebut tahu kan apa yang menjadi permasalahan orang tersebut. Ya, dan seringkali gereja Tuhan pun ikut diserang saudara oleh KKB seperti ini. Iya, KKB, Kristen-Kristen bermasalah. Ya. Nah, namun semakin orang tersebut membantah akan firman Tuhan, justru dia akan merasa firman Tuhan itu semakin tajam mengoreksi dirinya. Ya, ada yang pernah merasakan seperti itu? Semakin kita berbantah dengan firman Tuhan, tapi justru kita merasa firman Tuhan yang kita dengar itu semakin tajam mengoreksi diri kita. Mengapa bisa seperti itu? Nah, saya beritahu jawabannya saudaraku. Karena hakikat daripada firman Tuhan itu memang seperti itu. Coba kita buka ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya ini apa? Firman Allah. Ya, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Nah, mari perhatikan, hakikat daripada firman Tuhan memang seperti itu. Ada 4 hal yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ini. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk 1, mengajar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tidak terkecuali kita sangat perlu mendapatkan pengajaran tentang kebenaran, pengajaran tentang hukum-hukum Tuhan, sehingga kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan akhirnya menjadi mengerti. Saya ulangi, dari tidak tahu menjadi tahu dan akhirnya mengerti. Kalau kita sudah mengerti, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mendalami, maka kita akan semakin sadar bahwa masih begitu banyak rahasia firman Tuhan yang kita belum mengerti, yang kita belum tahu. Dan ini akan menghindarkan kita dari rasa kesombongan, saudaraku. Ya, semakin kita mempelajari sungguh-sungguh, membuat kita tidak bisa sombong, karena ternyata begitu banyak hal yang kita belum tahu tentang firman Tuhan, tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, yang aneh begini, baru belajarnya sedikit tapi sudah merasa paling tahu. Lalu ya mulai menyalahkan orang lain. Semua orang dituding salah, semua orang dituding berdosa, semua orang dituding masuk neraka. Ya, pernah ketemu orang yang seperti itu? Ya, semua orang salah. Wah, ini masuk neraka. Oh, ini berdosa. Oh, ini salah. Ya, saya jadi bingung. Saya pikir jangan-jangan dia panitia penerimaan anggota neraka. Semuanya direkrut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini, kita jadi tahu hakikat firman Tuhan memang untuk mengajar kita. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang meragukan akan firman Tuhan, lalu menolak firman Tuhan, maka dia menolak untuk diajar. Maka tidak heran dia akan tetap tinggal dalam kebodohannya, semakin tidak mengerti apa-apa. Itu yang pertama. Nah, firman Tuhan itu juga untuk menyatakan kesalahan. Sungguh bersyukur, saudaraku, kalau kita diberitahu tentang kesalahan kita secepatnya, agar kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaiki, lalu hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Nah, masalahnya begini, saudara, yang sering terjadi ketika orang mendengarkan firman Tuhan, entah itu khotbah, entah itu renungan, ya, dia merasa bahwa firman Tuhan itu cocok untuk orang lain, tapi tidak cocok buat dirinya sendiri. Dia selalu berpikir, ini cocok nih buat mertua saya. Wah, untung dia dengar, dia harus bertobat, dia harus berubah. Ada juga yang berkata, wah, untung suami saya dengar khotbah ini, karena ini cocok sekali buat dia. Ada lagi yang berkata, wah, ini cocok buat menantu saya. Semua cocok untuk orang lain, tapi tidak ada yang cocok buat dirinya. Makanya tidak heran orang seperti ini tidak pernah berubah, karena tidak ada firman Tuhan yang cocok buat dia. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hakikat firman Tuhan memang untuk menyatakan kesalahan diri kita. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang menolak firman Tuhan, maka tidak heran dia akan terus berada di dalam kesalahan terus-menerus. Amin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, hakikat firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Katakan bersama saya, kelakuan. Iya, ini penting, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang sudah sangat ahli dalam teori, tapi minus dalam kelakuan, minus dalam perbuatan-perbuatan kita. Akhirnya kita tidak menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, kita malah menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita, supaya kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Apa itu saksi Yesus? Saksi Yesus artinya hidup kita sama seperti Yesus hidup. Ayo kita baca. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, bagaimana Kristus itu hidup? Yesus Kristus hidup hanya untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa. Coba saudara lihat, pada waktu ia mulai pelayanannya, ia memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sempat menolak dia dan berkata, seharusnya akulah yang dibaptis olehmu. Tapi apa jawab daripada Tuhan Yesus? Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya. Lalu kemudian ketika ia menuju puncak pelayanannya, sebelum ia disalibkan, ia bergumul di Taman Getsemani. Ia berdoa kepada Bapanya, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, namun janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Berapa kali Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada Bapa di sorga? 3 kali. Dan setelah itu ia menjalaninya. Jalan salib Via Dolorosa ditempuh oleh Tuhan untuk keselamatan saudara dan saya. Kita belajar di sini, saudaraku. Ini keteladanan yang baik buat kita. Yesus Kristus senantiasa menggenapi kehendak Bapa di surga. Nah, seringkali yang kita temukan, orang percaya, orang Kristen sudah kuat dalam teori, tapi lemah di dalam prakteknya. Nah, kalau saudara ingin menikmati suasana sorgawi tiap-tiap hari, maka pastikan, saudaraku, dalam keluarga semua melakukan kehendak Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Ya, suami melakukan, istri melakukan, anak-anak melakukan, maka saya percaya suasana sorga itu akan ada di dalam rumah tangga, di dalam keluarga tersebut. Ya, kita tidak bisa sebagai suami menuntut hanya istri yang melakukan, atau sebaliknya istri hanya menuntut suami yang melakukan kehendak Allah, atau orang tua menuntut anak-anaknya, atau sebaliknya anak-anak yang menuntut orang tua. Nah, kalau itu yang terjadi, kita tidak akan mengalami suasana sorgawi di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hakikat firman Tuhan memang untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kalau ada orang yang menolak firman Tuhan, maka kelakuannya tidak akan pernah menjadi sempurna. Kelakuannya tidak akan pernah bisa dikoreksi. Kelakuannya tidak akan pernah bisa diperbaiki. Amin. Haleluya. Itu yang ketiga. Nah, hakikat firman Tuhan yang keempat dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saya percaya kehidupan di dunia ini merupakan latihan kita sebagai anak-anak Tuhan, latihan untuk kelak kita hidup di sorga. Makanya sementara kita hidup di dunia ini, Tuhan melatih kita hidup menggunakan aturan main sorga. Amin. Ya, saudara dan saya ini sedang dilatih oleh Tuhan hidup di dunia, tapi dengan aturan main sorga. Saya kasih contoh, ya. Kita diperintahkan untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Ya, ada yang berkata, saya mau Pak Pendeta, tapi itu tidak gampang Pak. Karena orang yang menyakiti kita, orang yang menganiaya kita, itu orang-orang dekat semua. Itu saudara, itu keluarga, itu orang yang pernah saya bantu. Ya, nah saudaraku, ya memang orang yang berpotensi, ya saya katakan berpotensi ya, tidak harus. Orang yang berpotensi untuk menganiaya kita, orang yang berpotensi untuk merugikan kita, orang yang berpotensi untuk ngerjain kita, itu pasti orang yang kita kenal dan orang yang dekat. Kan tidak mungkin orang yang tidak kita kenal, apalagi orang yang ada di tempat yang jauh kan, lalu kemudian dia ngerjain kita. Yang mungkin yang berpotensi melakukan itu ya orang dekat. Tapi mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, tapi di zaman internet, zaman digital seperti sekarang ini, orang dari jauh pun bisa Pak ngerjain kita. Orang dari jauh pun bisa kok menganiaya kita melalui internet, melalui media sosial. Nah, kalau itu yang terjadi, saya mau berkata kepada saudara, gunakan dong the power of jempol saudara. Bagaimana caranya? Ya matikan saja saudaraku. Saudara switch saja channelnya, ganti channelnya, pakai
kekuatan jempol saudara, switch aja ke channel kita Bethany AOE Production. Pasti saudara akan diberkati. Amin, haleluya. Nah, ada juga yang pernah bilang kepada saya mau Pak Pendeta, sungguh saya mau, tapi berat rasanya. Saya kok kayaknya nggak cocok nih ya dengan aturan main sorga. Ya saya jawab, wah gawat dong. Kalau begitu Bapak nggak cocok tinggal di sorga. Atau jangan-jangan Bapak lebih cocok untuk tinggal di tempat yang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berhentilah meragukan kebenaran firman Tuhan. Ingat kembali berapa banyak firman yang sudah dikenapi dalam hidup kita. Berapa banyak janji Tuhan yang sudah dikenapi dalam hidup kita. Kasih Tuhan kita tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kasih Tuhan atas kita itu sempurna. Amin. Nah, ini akan menjaga hati kita agar tetap lembut dan mudah untuk menerima firman Tuhan. Itu yang pertama saudaraku. Tanda yang pertama kalau orang mulai mengalami yang namanya keras hati. Yang kedua, tanda yang kedua adalah tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Saya berikan contoh dalam Keluaran pasal 7 ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, maksudnya Musa dan Harun, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, perhatikan saudaraku, di sini kekerasan hati Firaun, ya. Berkali-kali ia sudah dinasehati, tapi dia mengabaikan saudaraku nasihat atau pesan Tuhan yang dibawa, yang disampaikan oleh Musa dan Harun, agar Firaun melepaskan bangsa Israel. Dan akibat daripada kekerasan hatinya, akibat daripada penolakannya, tanah Mesir hancur lebur ditimpa oleh 10 tulah. Ya, kecuali tanah Goshen, karena tanah Goshen itu tempat tinggal orang Israel atau orang Ibrani, tidak ditimpa oleh tulah. Dan tidak berhenti sampai di situ, Firaun bahkan sampai kehilangan anak sulungnya karena tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung. Firaun oleh karena kekerasan hatinya kehilangan akan anak sulungnya. Apakah dia berhenti sampai di situ? Tidak. Akhirnya dia pun harus kehilangan nyawanya, bahkan kehilangan seluruh bala tentaranya, karena dia mengeraskan hati mengejar orang Israel, lalu masuk ke Laut Teberau, dan laut itu kemudian menutup kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita cek hari-hari ini, apakah kita sering menolak nasihat dari orang lain? Baik itu keluarga, baik itu pembimbing rohani kita, mentor kita, leader atau sahabat kita. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa nasihat orang-orang tersebut benar. Dan tentu saja orang-orang tersebut bersusah payah untuk menyampaikan nasihat karena mereka memperdulikan dan mengasihi kita. Tapi kita lebih memilih untuk menggunakan cara kita sendiri. Kita tidak peduli apakah cara yang kita pilih itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Yang penting kita puas dan kita merasa bahwa pilihan kita itu adalah yang the best, itulah yang terbaik. Nah, inilah sebetulnya salah satu ciri kalau hati itu mulai keras, ya, mulai mengeras. Dan jika ini dibiarkan terus-menerus, maka puncaknya orang yang keras hati akan marah dan menyerang orang yang menasehati. Contohnya kita baca dalam Keluaran 10 ayat 28. Dikatakan, lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Musa datang menyampaikan pesan Tuhan agar Firaun itu membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Tapi Firaun menolak dan menolak. Bahkan akhirnya kemudian dia marah dan menyerang Musa. Firaun tidak dapat melihat kesalahannya sendiri, yaitu melarang bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena hatinya sudah mengeras.
Waspadalah saudaraku, jika kita menjadi marah kepada orang yang menasihati ketika kita sedang jatuh dalam dosa, itu berarti memang betul hati kita sudah keras membatu. Jadi bagaimana solusinya kalau sudah seperti itu? Nah, mintalah pertolongan Roh Kudus. Lalu belajarlah untuk mendengarkan dan menerima nasihat orang lain. Sadarilah saudara bahwa setiap kita itu ada yang namanya blind spot atau titik buta, di mana kita tidak tahu bahwa apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan itu kurang bijaksana, tidak tepat. Kita butuh orang, saudara dan saya, kita butuh orang lain yang memperhatikan kita, lalu kemudian menasehati kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Ayo kita buka sama-sama. Dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Perhatikan, ini sesuatu yang sangat penting. Makanya firman Tuhan tuliskan, kita perlu saling menasehati satu sama lain, saling membangun satu sama lain. Amin. Nah, jika ada beberapa orang yang memberikan nasihat yang sama kepada kita, coba mulai belajar mempertimbangkan kembali keputusan yang kita ambil. Ya, saya tidak berkata bahwa semua nasihat itu harus kita ikuti ya, tidak. Kita juga harus cermat, saudaraku. Kita harus cermat membedakan dari siapa nasihat itu dan mana nasihat yang akan memberikan kontribusi positif dalam hidup kita. Ya, jadi kita cermat juga di situ. Nah, kalau saudara mengetahui bahwa nasihat seseorang itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan keraskan hati saudara. Terimalah dengan baik nasihatnya dan mulai jalankan. Karena itu bukti bahwa ia mempedulikan kita. Ia betul-betul memperhatikan kita dan dia tidak ingin kita celaka. Amin. Haleluya. Itu tanda yang kedua, kalau orang itu mulai keras hatinya. Ya tidak bisa menerima nasihat orang lain. Tanda yang ketiga adalah mulai menutup diri dari orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang mengasihi kita itu pasti ingin untuk mengenal kita lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Bahkan kita pun diberikan tempat yang luas di hati mereka. Dan tentu saja mereka pun akan terbuka kepada kita dan tidak segan-segan untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati mereka kepada kita. Nah, Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan begini, dan bagi kamu, ya artinya bagi orang-orang Korintus, ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Kekasih Tuhan, orang yang hatinya mulai mengeras itu akan menutup diri sedemikian rupa, menutup diri dari segala kemungkinan orang lain untuk mengenalnya lebih dalam atau lebih jauh lagi. Ya tentunya wajar saudara, kalau saudara tidak mau membicarakan hal-hal pribadi kepada semua orang, itu wajar. Namun yang dimaksud di sini adalah ketika saudara menutup semua pintu hati, ya, menutup pintu hati saudara kepada siapapun, bahkan termasuk kepada orang yang mengasihi saudara, termasuk kepada orang yang memperdulikan saudara. Mari belajarlah untuk membuka diri kepada orang-orang yang tepat. Amin. Ingat ya, orang-orang yang tepat, tidak kepada setiap orang. Itu tanda yang ketiga. Nah, tanda yang keempat, orang yang hatinya mulai keras. Tanda yang keempat adalah dia mulai tidak peduli pada orang lain. Matius pasal 24 ayat 12. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang keadaan manusia di zaman akhir. Ya, kita ada di zaman akhir hari-hari ini. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya,
tidak peduli, tidak memperdulikan. Artinya begini saudaraku, kita tahu ada orang yang membutuhkan bantuan, tetapi kita tidak mau menolong mereka. Kita bersikap apatis. Nah, kalau kita berbicara bantuan di sini tidak melulu bicara tentang materi, uang dan lain sebagainya, tidak, ya. Tetapi juga hal-hal yang non materi seperti perhatian, empati, simpati kita, bahkan termasuk nasihat daripada kita. Coba lihat di sekeliling kita. Terkadang kita ketemu dengan orang-orang yang butuh bantuan seperti itu. Mari periksa, apakah kita masih mempedulikan mereka atau sudah tidak? Ya, saya berikan sebuah contoh begini saudara. Ketika saudara ditunjuk menjadi seorang leader untuk sebuah cell group atau sebuah kelompok FA misalnya, ya, saudara punya talenta memimpin, lalu saudara dipilih oleh Tuhan melalui pemimpin untuk menjadi cell leader. Lalu oleh karena 1-2 kali saudara mengalami gesekan, penolakan dari beberapa anggota, lalu kemudian saudara mulai keras hati. Lalu saudara mulai ketemu dengan pemimpin saudara dan berkata begini, sudahlah, saya nggak mau memimpin lagi karena orang-orang tersebut sulit untuk diatur. Sudahlah, saya nggak peduli lagi. Perhatikan saudaraku, hanya gara-gara 1-2 orang yang mungkin memang tidak cocok dengan kita, mungkin memang menggesek kita, ya. Tapi ada sekian banyak orang yang membutuhkan kita. Tapi orang yang sudah keras hati tidak lagi memikirkan itu. Dia memutuskan untuk berhenti, dia memutuskan untuk keluar, dia memutuskan untuk tidak memimpin lagi. Saya mau berkata, orang seperti itu sebetulnya sedang mengalami yang namanya virus keras hati. Bayangkan saudaraku, ada sekian banyak orang yang tidak bermasalah dan membutuhkan dia, tapi hanya gara-gara 1 dan 2, maka hatinya mulai menjadi keras dan dia mulai tidak lagi peduli kepada kebutuhan orang lain. Nah, mari saat kita dikuasai oleh ketidakpedulian, belajarlah melihat hati Yesus yang pernah juga mengalami penolakan. Ketika Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret, orang menolak dia. Orang Nazaret mengenal dia sebagai anak daripada tukang kayu, lalu menolak dia. Tapi apakah kemudian Tuhan Yesus undur dari sana? Apakah kemudian Tuhan Yesus tidak lagi memperhatikan orang-orang di Nazaret? Tidak. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka, sekalipun mereka ada yang menolak dia. Bisa tangkap sesuatu sampai di sini? Berapa banyak saudara menangkap sesuatu sampai di sini? Haleluya. Ya, itu yang keempat. Tanda yang kelima, yang terakhir saudaraku, orang yang hatinya mulai keras, dia tidak lagi takut kepada Tuhan. Kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tadi karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, ya, kekerasan hati mereka. Orang Kristen yang ketika jatuh dalam dosa bukan menyesal, tapi justru menikmatinya, sebetulnya itu tanda saudara bahwa hatinya telah keras membatu. Pernah gak saudara ketemu orang-orang yang seperti itu? Pernah, ya, jatuh dalam dosa tapi justru dia enjoy. Dia menikmati, bukannya dia kemudian takut lalu bertobat. Pernah ketemu orang yang seperti itu? Atau apabila saudara adalah salah satu dari orang tersebut, saya percaya bukan kebetulan saudara mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mau menolong dan mau menyelamatkan saudara. Nah, sadari kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada saudara. Bertobatlah dari dosa-dosa saudara.
Ya, pengorbanan Yesus di kayu salib membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, relakan hati saudara untuk kembali dilembutkan oleh Tuhan. Dan mari kembali menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hati yang keras bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Jadi waspadailah gejalanya sejak awal. Jika mengalami tanda-tanda kekerasan hati yang tadi kita sudah sama-sama belajar, segeralah bertobat sebelum segalanya menjadi terlambat. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kondisi hati kita menentukan kehidupan kita. Mari cek apakah tanda-tanda keras hati ini ada dalam diri kita. Yang pertama, mulai meragukan firman Tuhan. Yang kedua, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Yang ketiga, mulai menutup diri dari orang lain. Yang keempat, tidak peduli kepada orang lain. Dan yang kelima, tidak lagi takut kepada Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Berapa banyak di antara saudara yang mau meresponi akan firman Tuhan ini? Saya rindu berdoa bagi saudara-saudaraku sekalian yang mau meresponi firman Tuhan ini, apapun kondisi saudara. Mungkin tanda-tanda yang tadi tidak ada pada saudara. Puji Tuhan, mari bersyukur dan teruslah waspadai virus hati ini. Mungkin ada beberapa tanda keras hati di dalam diri saudara. Mari angkat tangan saudara, buka hati saudara, bersyukur kepada Tuhan karena Yesus menegur kita pada hari ini karena Dia mengasihi kita dan Dia mau memberikan kesempatan kepada kita. Atau mungkin sementara saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara teringat kepada seseorang yang saudara kasihi yang memiliki tanda tersebut, dan saudara rindu untuk berdoa bagi dia, rindu supaya dia bertobat. Mari kita berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kasih Tuhan tetap sama, kuasa Tuhan tetap sama. Tuhan mau supaya setiap orang berbalik dari jalan yang salah, berbalik dari jalan yang jahat, kemudian kembali hidup benar, menyenangkan akan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Jika saat ini kami memiliki hati yang lembut di hadapan, kami bersyukur buat penyertaan dan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena itu tuntunlah ya Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Jika saat ini Tuhan, hati kami telah mulai mengeras, Tuhan Yesus ampunilah kami. Kami mau bertobat, kami mau kembali menjadi pribadi yang lembut hati, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan dan tuntunlah kami agar kami terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga kami teringat akan sahabat atau keluarga kami yang kami tahu sedang mengalami keras hati. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan dan campur tangan-Mu atas mereka ya Tuhan. Turunkanlah Tuhan urapan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu atas mereka. Jamalah dan pulihkanlah hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang boleh kami dengar saat ini. Bersyukur buat ibadah hari ini juga Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia. Selamatkanlah Indonesia Tuhan. Curahkanlah hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, berikanlah pertolongan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya ketika Roh-Mu turun atas bangsa ini Tuhan, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan.
Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia ada di tangannya Tuhan. Dijaga, dipelihara, dibela oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Berkatilah ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh menjalankan tugas mereka dengan hati yang takut akan Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga untuk gereja-gerejamu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini semua tetap dapat menjalankan tugas panggilan mereka, memberitakan Injil Yesus Kristus sampai ke seluruh ujung-ujung bumi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, secara khusus hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang membawa persembahan mereka dalam ibadah hari ini Tuhan, mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang membawa taburan, yang membawa persembahan ini Tuhan. Berkatilah dengan berkelimpahan, berlipat-lipat kali ganda. Dan berkati juga akan persembahan anak-anak-Mu agar dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu, buat pelayanan kerajaan-Mu melalui wadah daripada gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kami melakukan ibadah online di minggu yang terakhir di bulan Juni ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Curahkanlah ya Tuhan berkat-Mu atas kami semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata amin. Haleluya. Berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu kini Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Bergerak di hati, berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu kini Dia turut
setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara.